Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Dwi Astuti Zebua, Eskom IMSI, salah satu dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya bergabung di Prodi Ilkom sejak 2018 dengan bidang ilmu yang saya tekuni di sini adalah ilmu komunikasi dengan konsentrasi public relations. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video PDD-UKT-PT di bidang pengajaran saya dengan mata kuliah Integrated Marketing Communications. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa ilmu komunikasi dengan konsentrasi public relation yang ada di semester 4. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 sesi tatap muka, 1 sesi ujian tengah semester dan diakhiri dengan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Mata kuliah IMC memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik Integrated Marketing Communication. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana integrasi alat dan teknik komunikasi pemasaran dapat diintegrasikan secara strategis untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan efektif kepada target audiens. Nah, metode pembelajaran yang diterapkan yaitu ada diskusi, ceramah, studi kasus, dan proyek tugas akhir. Kemudian untuk asesmen dilakukan evaluasi dengan kuis, ujian tengah semester, dan presentasi hasil proyek kelompok di ujian akhir semester. Dengan bobot penilaiannya terdiri dari 10% presensi, 15% untuk nilai tugas, 30% di ujian tengah semester, dan 45% di ujian akhir atau hasil dari proyek. Capaian pembelajaran di mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip dasar IMC. Yang kedua, mampu memahami pentingnya integrasi dan konsistensi pesan dalam komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan kampanye IMC yang efektif dengan mengintegrasikan berbagai tools IMC. Nah, CPMK yang terakhir atau yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis dan mengevaluasi efektivitas berbagai komponen IMC. Sedangkan mata kuliah ini juga terdiri dari 9 sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep pemasaran, komunikasi pemasaran terpadu, kemudian menjelaskan tentang prinsip kerja dalam Integrated Marketing Communications. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep integrasi dan single voice dalam komunikasi pemasaran terpadu. Nah, sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pentingnya membangun hubungan jangka panjang dan dampak besar dari integrasi dalam IMC. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan tentang masing-masing tools dari IMC. Mahasiswa mampu merancang pesan kreatif untuk program atau kampanye IMC. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis studi kasus dari IMC. Untuk sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu memahami dan merancang program kampanye IMC. Untuk yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan melakukan evaluasi untuk program IMC ataupun kampanye. Nah, selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran atau micro teaching yang saya lakukan di kelas IMC untuk pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini diharapkan mahasiswa mampu memahami atau menjelaskan kembali tentang konsep marketing public relations yang terdiri dari proactive MPR, reactive MPR, serta juga mahasiswa mampu memahami tentang packaging, yaitu struktur packaging atau model view untuk merancang packaging atau kemasan. Kegiatan pembelajaran di pertemuan ke-13 ini dilakukan dengan 3 rangkaian. Yang pertama, dosen akan membuka, kemudian mereview materi pada pertemuan sebelumnya, kemudian menyajikan materi yang diawali dengan menjelaskan RPS pada pertemuan tersebut. Kemudian setelah penyajian akan diakhiri dengan pemberian tugas dan ditutup. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ke-13 ya. Berarti tinggal 2 kali pertemuan tatap muka lagi teman-teman bisa mengikuti ujian akhir semester ya. Nah, di pertemuan ke-13 ini materi yang akan kita bahas adalah tools lanjutan dari Integrated Marketing Communication, yaitu Public Relations. Nah, Public Relations saya rasa bukanlah hal yang asing ya bagi teman-teman yang memang mahasiswa konsentrasi Public Relations. Yang pertama, kita balik lagi ke konsep dari PR itu sendiri. Kalau teman-teman perhatikan di depan ini dijelaskan bahwa Public Relation and Organizational Activity involved with fostering goodwill between a company and its various public. Berarti memang Public Relation itu membahas tentang bagaimana fungsi manajemen atau fungsi dari perusahaan itu membangun hubungan baik, hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan publiknya. Karena kita berbicara Integrated Marketing Communications, pasti publik utamanya adalah customers ya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ada salah satunya consumer ataupun customer. Nah, yang perlu kita pahami, yang perlu teman-teman pahami, bagaimana kira-kira teman-teman menemukan logika antara public relations dengan pemasaran. Seperti yang kita tahu, public relation itu adalah upaya membangun hubungan baik jangka panjang yang nanti dapat menciptakan persepsi positif, terbentuk citra dan reputasi. Jadi, karena sudah percaya, karena sudah punya nama atau reputasi atau citra, jadi psikologi kita akan terpengaruhi ya. Pasti teman-teman akan dengan mudah menentukan keputusan membeli brand A, membeli produk B jika teman-teman sudah tahu bagaimana track record dari brand tersebut atau produk tersebut ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang kita bahas tentang marketing public relations itu irisannya kepada MPR, marketing public relations. Nah, marketing public relation ini adalah implementasi strategi ataupun taktik PR untuk mencapai tujuan pemasaran. Apa saja strategi dan taktiknya? Fungsi-fungsinya apa saja? Selain media relations, ada apa saja? Investor relations, customer relations ya, ada CSR. Nah, fungsi seperti itu yang mempengaruhi pencapaian tujuan pemasaran. Nah, di sini yang paling diperhatikan atau yang paling di-highlight itu adalah marketing public relations. Marketing public relation dilihat dari sini adalah aktivitas media relations. Karena di advertising nggak ada aktivitas media relations. Nggak ada upaya membangun hubungan dengan media agar perusahaan kita muncul di media massa. Justru dia bayar media massa baru muncul brand kita ya. Kalau untuk media relations itu nggak perlu kita bayar dulu baru kita muncul di media. Kalau untuk marketing public relation kita ciptakan informasi yang punya nilai berita, lama-kelamaan kita akan dapat publisitas. Kalau teman-teman ingat mata kuliah media relations, tujuannya apa? Apa sih tujuan dari perusahaan itu membangun hubungan dengan media? Membangun awareness. Terus apa lagi? Mendapatkan pemberitaan ya. Jadi kalau kita muncul dengan tone positif atau dengan berita negatif, itu akan membentuk persepsi positif di tengah masyarakat khususnya customer. Kalau persepsi orang sudah positif dengan kita dari sumber yang kredibel, intinya di sini adalah berita, maka akan mempengaruhi itikat baik kita untuk menggunakan produk dari brand tersebut. Kira-kira paham nggak? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, nah, kenapa sih MPR ini dikaitkan dengan advertising? Karena hasil kerja MPR itu sama-sama bisa kita temukan di media massa. Kalau MPR bentuknya apa hasilnya? Tadi apa?
berita. Teman-teman temukan berita itu di media massa kan? Kalau advertising, hasil iklannya di mana? Media massa kan? Nah, itu sama-sama pesan atau informasi itu sama-sama kita temukan di media massa. Namun bedanya apa? Kalau berita dinyatakan kredibilitas pesannya itu terjaga. Karena pesannya tidak kita ciptakan. Tidak kita yang meng-create seperti apa tone yang disampaikan. Framingnya seperti apa bukan kita. Tapi justru wartawan atau jurnalis ya. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa MPR atau publisitas dari hasil MPR itu dinyatakan mempunyai kredibilitas tinggi dibandingkan iklan. Nah, karena kredibilitasnya tinggi, informasi dalam berita itu positif, kayak tadi kalau udah banyak informasi tentang perusahaan ini yang positif misalnya, nah kita mau tidak mau pasti akan terpengaruhi ya. Akan mau memberikan dukungan, bahkan menerima tawaran dari brand tersebut ya. Selain kredibilitas, MPR ini juga dinyatakan lebih murah secara cost. Kenapa lebih murah? Menurut Firza, kenapa lebih murah? Kalau iklan berbayar ya, berbayar bisa miliaran ya untuk 1 bulan misalnya kita beriklan di media elektronik. Tapi kalau berita kita tanpa bayar, itu maksudnya kenapa cost-nya lebih murah. Udah kredibilitasnya tinggi tapi biayanya jauh lebih murah gitu. Makanya media relation atau di sini disebut juga dengan salah satu bagian dari marketing public relation itu menjadi tools dari IMC ya. Nah, kemudian disimpulkan bahwa kedua alasan ini karena kredibilitas lebih tinggi, kemudian biayanya rendah. Nah, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan marketing public relation untuk mencapai tujuan pemasaran. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Ibu Asri izin tanya, kalau misalnya MPR ini kan bikin beritanya itu jurnalis kan yang bikin. Iya. Nah, kalau misalkan beritanya itu jadi merugikan buat si perusahaannya, itu kan jadi PR lagi buat perusahaannya. Nah, berarti itu jadi pertimbangan lagi dong Bu buat si perusahaannya atau kayak gimana? Iya. Karena tadi dijelaskan bahwa kita tidak bisa menentukan berita seperti apa ya yang akan ditulis oleh jurnalis atau wartawan tentang kita. Nah, benar, tidak selamanya berita yang akan muncul itu positif. Justru mungkin akan bisa jadi perusahaan tersebut justru dia dikenal dengan informasi-informasi yang negatif. Nah, ini menjawab sebenarnya pertanyaannya Asri ke materi ini, bahwa MPR itu tidak selamanya bentuknya proaktif. Kalau proaktif itu kita inisiatif nih, kami punya informasi A, B, C, kita sampein terus, kirim rilis, undang wartawan, bikin event, press conference, itu proaktif ya. Nah, ternyata ada metode MPR yang lain, yaitu reaktif. Reaktif itu berarti bereaksi. Kapan kita bereaksi? Berarti ada stimulus yang memberikan upaya agar kita memberikan perhatian. Kita bereaksi terhadap stimulus yang ada. Nah, biasanya reaktif MPR ini dilakukan di saat ada hal yang mengancam atau yang kita rasa akan merugikan. Nah, sama halnya dengan kegiatan pemasaran. Misalnya, apa sih contohnya upaya reaktif MPR ya? Ada namanya product recall. Pernah nggak teman-teman menemukan kasus misalnya ada produk cacat, atau misalnya kalau teman-teman ingat Madam Ji, tahu Madam Ji? Iya. Pernah kan dia produk recall, narik lagi barangnya? Iya. Sampai klarifikasi terus digiselnya, itu contohnya upaya reaktif. Jadi di saat ada isu negatif yang menghampiri produk mereka, daripada isu negatif itu menghampiri semua item produknya, lebih baik dia tarik yang satu itu. Dia nyatakan benar mengandung hal yang berbahaya, kami sudah tarik. Nah, itu adalah produk
recall. Nah, itu salah satu bentuk reactive MPR. Nah, bentuk klarifikasi mereka menarik produk tersebut kan pasti diberitakan ya, masuk misalnya di portal online, di media elektronik. Nah, itu akan membantu memperbaiki kekecewaan atau kekhawatiran dari si konsumen gitu. Namun sebenarnya tidak gampang ya kita bangkit dari kondisi seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya setelah melakukan brand recall, tunjukkan bahwa kita berprogres loh untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi jangan cuma minta maaf terus kita kembalikan, tapi kita tunjukkan bahwa oh kita benar-benar nih mengakui kesalahan yang pernah terjadi dan menunjukkan apa sih yang menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi kalau kita membahas tentang bagaimana upaya PR untuk mencapai tujuan pemasaran, salah satunya adalah meningkatkan publisitas positif dengan cara membangun hubungan baik dengan media, ya itu ya. Garis merahnya seperti itu. Selain media relation, sebenarnya upaya PR juga bisa dalam bentuk event, bisa juga dalam bentuk sponsorship. Bisa dipahami? Bisa, oke. Saya mau lanjut ke tools yang kedua. Nah, tools ini saya rasa adalah hal yang paling dekat dengan teman-teman. Karena nanti pasti akan banyak sekali contoh yang bisa Anda sampaikan ya, yaitu packaging atau kemasan. Banyak kemasan yang pernah kita pegang, pernah mungkin teman-teman simpen, atau pernah mungkin Anda hina-hina. Apaan nih kemasannya misalnya. Tapi yang perlu diingat, apa? Aqua itu punya kemasan saset ya? Iya enggak? Oke. Nah, oke, kita masuk ke packaging atau kemasan. Di sini dijelaskan bahwa packaging itu adalah wadah yang melindungi sekaligus membantu menjual produk tersebut. Jadi kemasan itu nggak cuma jadi wadah, nggak cuma pembungkus ya, justru kemasan itu bisa loh menjadi item yang membantu kita agar produk kita menarik. Nah, di sini ada beberapa fungsi kemasan, ada 6. Yang pertama menarik perhatian, kemudian menjadi differentiate ya, yaitu menerobos kekacauan persaingan titik pembelian, jadi membedakan antara produk A dengan produk B. Kemudian mendukung harga yang kita berikan. Maksudnya apa? Mendukung harga yang kita berikan. Di saat kita menjual produk yang eksklusif dengan kemasannya eksklusif, orang mau aja kan? Orang setuju kan? Nah, itu maksudnya ya. Membenarkan harga. Kemudian menandakan fitur dan manfaat merek, menyampaikan emosi dan yang lain-lain. Ada yang tahu kemasan ini? Ini apa sih? BTS. Siapa yang pernah beli? Hah, kamu simpen nggak? Simpen. Diapain? Dilaminating atau dipajang aja? Dipajang sih, sama dibikin kayak DIY casing gitu. Oh, oke. Oke, berarti kamu apa sih, ARMY ya? Oh, ARMY. Oke, ini contoh kemasan yang luar biasa mempengaruhi. Yang tadinya nggak pernah beli McD, nggak doyan McD, lagi nggak pengen McD, mau antri, mau beli GoFood ya atau GrabFood untuk membeli ini. Padahal cuma kemasan ini ya. Kemasannya juga bukan tumbler loh, ya kan? Coba kalau tumbler kayak Stanley atau quart cycle gitu ya, quart cycle. Nah itu mungkin oke gitulah bahannya. Tapi seperti ini doang. Cuma karena memang edisinya spesial, jadi luar biasa ya, mempengaruhi. Kamu beli langsung atau GoFood? GoFood. Oh, GoFood. Oh, nggak boleh ya? Iya, macam juga kan. Oke. Bahkan ini juga yang membuat McD kena teguran ya, dia bayar denda. Karena apa? Karena di saat itu ada kebijakan social distancing, tapi karena orang berebutan ke sini membuat keramaian, akhirnya McD dapat isu yang membuat dia kena teguran dan harus bayar denda gitu. Nah, meskipun demikian, tapi cara pemasarannya ini dengan memilih kemasan seperti ini menurut saya ya cukup berhasil ya. Karena ya membuat orang sampai nih disimpan gitu, dijaga-jaga. Oke, nah
Kita lanjut ke structure. Kalau teman-teman misalnya bekerja di sebuah perusahaan atau menjadi entrepreneur. Nah, gimana sih sebenarnya membuat kemasan itu yang baik? Ada strukturnya di sini dijelaskan ada 4 struktur. Yang pertama, the use of color in packaging, yaitu dalam pemilihan warna. Kalau kemasan itu kotak hitam aja atau misalnya kardus aja, nggak ada label segala macam, bisa jadi ya tidak dianggap menarik ya. Tapi kalau warnanya ngejreng sesuai dengan image produk, nah itu akan menjadi representasi dari value si produk tersebut ya. Kemudian desain dan shape. Kemudian packaging size. Itu juga harus diperhatikan. Apalagi misalnya cewek-cewek nih butuh yang namanya skincare yang travel size ya. Jangan sampai yang literan tuh. Nah, itu bingung ya. Tapi justru yang menarik juga saya perhatikan ada juga ya yang nyari sunscreen yang literan kan? Ada kan sekarang ya? Karena sunscreen sudah menjadi kebutuhan yang primer ya rasanya. Jadi mungkin kalau beli kecil agak jadi pricey, kalau beli dalam bentuk banyak mungkin lebih murah. Murah nggak sih? Lebih puas. Mau diapain ke semuanya? Maksudnya nggak cepet habis. Iya, benar. Karena selalu dipakai ya tiap hari. Oke, nah yang terakhir adalah physical materials. Nah ini kaitannya dengan sustainability. Itu salah satu kaitannya, material itu penting ya. Di saat kemasan yang kita gunakan itu adalah kemasan ramah lingkungan, itu memberikan value kepada produk kita. Selain itu, materials itu juga bisa dalam bentuk kemewahan ya. Tapi bagi saya di saat kita sedang dilanda isu misalnya climate change ya, perubahan iklim, kemudian global warming, nah itu memang sebaiknya produsen itu menciptakan produk yang memang bertanggung jawab, tidak merusak lingkungan, bisa menggunakan barang yang kemasan yang bisa berulang kali kita pakai atau kemasan yang mudah diurai. Nah, selanjutnya ini hampir sama dengan structure. Ada model lain yang bisa kita jadikan pedoman dalam menciptakan sebuah kemasan ya. Ada namanya view model. View model ini yang pertama ada visibility, hampir sama dengan color, design. Kita memperhatikan tampilannya ya. Kemudian information. Nah, ini yang penting. Di dalam sebuah kemasan itu jangan hanya ada warna dan bentuk, tapi juga ada informasi. Informasi apa yang menurut teman-teman paling penting? Manfaat. Selain manfaat? Ingredients. Oke, selain ingredients? Cap halal, certified ya. Entah itu halal, entah itu go green ya. Yang lain apa? Cara pemakaian, expired date. Yang lain? Yang paling penting apa? Efek. Label nggak sih? Brandnya nggak sih? Coba kalau cara pemakaiannya ada, ingredientnya ada, tapi labelnya nggak ada, bingung nggak tuh? Berarti brandnya, identitasnya yang paling penting. Karena kemasan itu menjadi salah satu sumber informasi. Ya, jadi jangan lupa harus ditampilkan identitas. Baru yang tadi, cara pemakaian, ingredient, waktu pakai, efek samping dan lain-lain ya. Kemudian emotional appeals. Kalau bisa, kita ciptakan kemasan itu yang bisa membangun atau membangkitkan emosi. Pengen, suka, seneng, gemes gitu. Kalau emosinya kesel apa kemasannya? Ada nggak? Yang teman-teman nggak suka atau nggak banget nih kemasannya apa menurut teman-teman? Menurut Dewi apa? Ada nggak kemasan yang menurut kamu nggak banget? Misalnya beli bubur di abang-abang masih styrofoam misal ya. Itu kan kalau kita lihat dari efek styrofoam ke kesehatan mungkin banyak orang yang nggak suka ya. Apa menurut teman-teman desain kemasan yang sebaiknya diganti? Atau misalnya oh ini nggak travel size, mungkin di skincare ya. Yang skincare sekarang udah banyak yang bentuknya pump biar tidak teroksidasi, tapi si produk ini masih bentuknya pot misalnya. Nah itu kan udah
jadul ya misalnya. Jadi lebih baik mungkin si produk tersebut mengganti dalam bentuk PAM atau bentuk yang lain ya. Kemudian workability, ini sudah pasti. Percuma kemasannya keren-keren tapi nggak berfungsi dengan baik. Saya kayak tadi, skincare, PAM nih biar nggak teroksidasi, tapi ternyata di saat 2 kali pencet udah rusak. Nah itu berarti nggak workability. Atau misalnya, teman-teman tahu Le Minerale yang dia berapa liter sih itu? 5 liter. Itu kan niatnya agar memudahkan ya. Nah itu tapi mudah nggak teman-teman ngangkatnya? Kurang. Kenapa kurang? Bikin sakit ya? Benar. Nah itu berarti dari sisi workability itu belum mencapai yang terbaik gitu. Tujuannya kan biar enteng, anak-anak kosan biar gampang naik ke lantai 3 misalnya bawa sendiri. Tapi ternyata pegangannya itu bikin tangan kita sakit gitu ya, meskipun hanya 5 liter gitu. Nah itu yang dimaksud dengan workability. Nah terkait structure dan view model ada pertanyaan? Nggak ada? Paham? Oke. Emang gampang ya? Gampang banget yang packaging ya? Oke. Nah ini yang terakhir tadi workability. Nah ini adalah proses tim untuk mengerjakan atau menciptakan packaging ya. Hampir sama dengan proses-proses menciptakan tools IMC yang lain. Dimulai dengan kita menentukan position yang objektif. Kita mau mewah, mau yang ramah lingkungan, positioningnya, mau yang unik, menarik atau apa. Nah, kita tentukan dulu positioning kita mau yang di mana. Kalau yang mewah berarti materialsnya dipilih yang classy atau yang memang lebih eksklusif ya. Kemudian kita menentukan kategori dari produk dan memilih kita itu berbeda nggak sih dengan yang lain. Harus ditentukan, harus punya diferensiasi. Karena tadi dijelaskan fungsi kemasan itu salah satunya adalah menghancurkan kekacauan atau kebingungan kita dalam memilih produk. Jadi di saat kita berbeda, orang jadi tahu, oh ini nih yang saya mau, yang lebih keren nih kemasannya atau yang lebih bermanfaat ya. Kemudian atribut dan mempertimbangkan kita tuh sebenarnya menciptakan kemasan untuk berkomunikasi loh gitu. Jadi jangan lupa tadi harus ada labelnya, sertifikasi atau yang dibutuhkan ya. Misalnya kayak tadi harus ada halal karena memang masyarakat Indonesia sangat peduli sekarang dengan produk-produk yang halal ya. Kalau bisa mungkin ada capnya tidak terafiliasi dengan gencatan senjata atau apa gitu mungkin ya, karena kan orang ibu-ibu sibuk ya, nih mana sih yang terafiliasi yang enggak, sampai ada scan kan. Nah mungkin bisa jadi harus ada labelnya ya, jadi tinggal dilihat labelnya, oke ini aman nih kita pakai gitu. Oke, bisa dipahami untuk marketing, public relation dan packaging. Oke, yang perlu teman-teman ingat bahwa packaging ini bisa loh menjadi sumber informasi, membantu kita memasarkan produk itu ya. Karena banyak pengalaman kita tertarik membeli sebuah produk itu karena kemasannya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.